Membangun tanpa lewat APBD, seperti mekanisme kompensasi kelebihan koefisien lantai bangunan sudah dijalankan oleh Ahok. Tapi apakah cara seperti ini tanpa menyertakan DPRD dibolehkan? Apakah payung hukum yang hanya berupa peraturan gubernur sudah cukup? Lalu bagaimana mekanisme kontrolnya? Dan bagaimana memastikan nilai infrastruktur yang dibangun tadi senilai dengan klaim perusahaan yang membayar kompensasi KLB? Muhammad Taufik adalah salah satu vokalis di gedung DPRD DKI Jakarta. Politikus Partai Gerindra ini bersuara keras atas kebijakan Ahok membangun simpang susun Semanggi lewat mekanisme kompensasi KLB. Saya kira secara administrasi keuangan negara ya, keuangan pemerintahan itu tidak baik. Kenapa? Karena selayaknya, seharusnya bahwa apapun yang diterima dalam baik itu dalam bentuk kompensasi, dalam bentuk kewajiban harus masuk dulu ke APBD. Baru nanti ada untuk belanja apa. Itu kan programnya mesti jelas. Itu ada peraturan di dalam Perda. Kalau dilintasi oleh transportasi massal berbasis rare, maka koefisien luas bangunan boleh ditinggiin. Kalau tidak, maka nanti tidak boleh naikkan. Ternyata ketika KLB diizinkan dinaikkan karena berbasis rare, penumpangnya banyak, tidak ada pengaturan diizinkan dari undang-undang administrasi menerima uang tunai ke dalam APBD. Nah, disitulah kita mengenakan kontribusi tambahan dengan dasar perjanjian kerjasama. Menurut Taufik, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi harus diatur ulang. Perda inilah yang menjadi acuan Ahok menerbitkan aturan soal lokasi di mana pemilik lahan atau pengelola bangunan bisa mengajukan kelebihan koefisien lantai bangunan. Ya, karena itu kita akan rubah tuh perdanya. Ini kan nggak terbuka. Simpang susun Semanggi berapa sih biayanya? Di tender apa enggak? Terus bagaimana menghibahkan barang itu nanti? Kan barang itu dibangun oleh orang lain di atas tanah kita. Nah, bagaimana caranya untuk perawatan itu kan harus dihibahkan dulu kepada Pemda, kemudian baru Pemda boleh menganggarkan sesuatu untuk perawatan yang hasil hibah itu. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai kompensasi KLB pun harus dibahas bersama DPRD. Dan sekali lagi, Ahok kan nggak sabar dia karena itu kan semua harus dibahas oleh DPRD. Gitu. Makanya dia patong pintas. Dia memang tidak korupsi mungkin, tapi secara kebijakan itu nggak betul. Nanti ada pembenaran karena diskresi itu, diskresinya dipakai kemana-mana, sama kayak Presiden mengeluarkan berbagai kepres. Yang akhirnya juga berantakan juga sekarang. Gitu. Jadi semua ada aturannya, ini birokrasi lama, ya lama. Karena sekarang dicari lamanya kenapa, itu yang diperpendek. Menurut ahli hukum administrasi negara, langkah Ahok sudah tepat. Kalau mendengar prosesnya tadi saja bahwa harus masuk dulu dalam bentuk uang, harus dikelola kembali, harus masuk dalam, dia dibahas lagi oleh DPRD, dan baru jadi, kita bakal butuh cukup waktu yang lama begitu. Sedangkan contoh saja simpang susun Semanggi katanya September udah selesai. Berarti cukup cepat begitu kan? Tidak perlu proses yang berpanjang. Nah, yang diuntungkan sekali lagi ini bukan seseorang, bukan golongan tertentu, tapi masyarakat sebenarnya. Jadi ada beberapa hal. Pertama bicara tentang yang tadi, bicara tentang efisiensi dan efektivitas. Menurut aktivis anti korupsi ICW, memperkuat payung hukum merupakan keniscayaan. Rekomendasinya jauh-jauh lebih baik, lebih elegan misalnya. Kalau tadi misalnya, entah itu KLB atau kontribusi tambahan 15%, itu juga didukung oleh payung hukum yang lebih solid. Kalau kita bicara pemerintah daerah itu perda, bukan pergub begitu ya. Ya, artinya kalau dia didudukan dalam kerangka regulasi yang lebih kuat, gitu ya, yang memungkinkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, tentu gitu ya, celah-celah untuk terjadi penyimpangan atau korupsi ini juga bisa dieliminir. Ya, jadi sebenarnya pada tingkat apa sebenarnya harus perda? Bagi saya materi muatannya masuk dalam perda adalah sesuatu yang mengurangi atau yang memberatkan masyarakat. Tapi ketika itu menguntungkan, ya tidak perlu dalam perda.
Selain DPRD, warga Jakarta perlu dilibatkan dalam pengawasan, termasuk mengawasi pembangunan infrastruktur semacam Simpang Susun Semanggi. Karena esensinya DPRD itu punya kewenangan untuk mengawasi. Tanpa dia diperdakan sebenarnya juga boleh. Nah ini kan bagaimana kita melibatkan lebih banyak lagi masyarakat begitu. Yang tidak perlu didanain untuk mengawasi begitu tentu saja. Mekanisme kontrol terhadap pembangunan infrastruktur hasil pembayaran kelebihan KLB tampaknya harus ketat betul. Jika tidak, celah sekecil apapun bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk korupsi. Demikian In-Depth kali ini. Saya Carlos Michael, sampai jumpa di program In-Depth episode mendatang.